Lagu yang duit talak gay. Duit talak gay ya? Tak ada lagu tu. Ada duit talak gay. Betul kan ada Fahmi tu. Duit talak gay yang ada Fahmi. Yeah, I'm sure there is no such song. Okey, jap. Aku ada rekod sikit aku main dengan handphone. Ya, salah faham tu. Itu bukan Fahmi, dia kata for me ya. Nama dia Dance Monkey, tapi saya faham. Ya okey, dia dengar macam Fahmi, tapi mana ada duit talak gay? Dengar tak? Tak payah nak tunjuk DJ. Bodoh lah. Tongkrong Texas sih sebenarnya banyak. Dia tuh ada yang namanya Adem, terus Nyor, Braw, tradisi gitu nyekar almarhum Bang Eko. Bahkan tuh dia tuh nggak nyampe 10 orang bang. Tamrin nggak nyampe Dia 10 orang. motong ke tengah lu langsung. Dia langsung motong barisan tengah gua sebanyak itu. Selagi kita jalan di sepanjang jalan itu tiba-tiba ada anak Dayak keluar dari gang, rame juga lumayan. Kita di situ akhirnya bentrok, kita cukup lama di situ ngetos. Nah, oke, ketemu lagi sama Bang Ges. Untuk kali ini gue udah datengin narasumber dan tamu yang spesial nih. Ini benar-benar spesial kali ini. Dari alumni sekolah SMA yang terletak di daerah Blok A, ya kan? Lu pasti tahu ya kan kalau Blok A itu daerahnya siapa. Serem dah sekolahnya. Anti STM juga. Itu Texas 46, tentara ekstrim Anti STM. Namanya siapa? Namanya adalah Lubis dari angkatan 2018. Seperti biasa di sini gue dan Lubis bakalan cerita-cerita tentang masa lalunya Lubis kayak gimana, tentang dulu gimana sih Lubis dari zaman SMP sampai zaman SMA di 46. 46 tuh Texas tuh kayak gimana. Semuanya bakal kita bahas, tapi tanda kutip bukan untuk dicontoh ya. Anggap aja itu hanya cerita-cerita lalu aja, dan nanti diambil pelajarannya ketika Lubis ngasih kita motivasi dan pembelajaran gimana sih caranya dia keluar daripada masa lalu itu. Oke, nah sebelum kita mulai videonya, ngobrol-ngobrol sama Lubis, kita foto dulu ya kan 3 kali, kayak bebas. 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, langsung aja nih untuk Lubis. Ya. Kita ngobrol-ngobrol ya, bisa. Silakan untuk kenalin diri dari nama, SMP, SMA, secara singkat aja. Kenalin, nama gue Rizky Lubis. Gue dulu dari SMP 226 Polos, Jakarta Selatan. Terus gue lanjut berpendidikan di SMA 46 Jakarta Selatan yang bisa dibilang Texas. Texas 46. Ya, Texas 46. Di 46 angkatan? Gue di 46 angkatan 2018. Berarti SMP-nya angkatan berapa tuh SMP-nya? SMP 2015. 2015 SMP, 2018 di Texas 46, 46. ya kan? Nah, kalau bahas masa lalu, lu si Lubis ini maksudnya emang lu dari dulu emang udah suka berantem, suka nongkrong, apa emang dari zaman kapan sih lu nongkrong? Gue sih mulai bandel atau mulai nongkrong gitu mulai dari SMP sih bang. Soalnya tuh SMP gue kayak mulai diajak sama abang-abang kelas gue gitu buat nongkrong, buat yang namanya kenal minum, kenal cewek. Zaman SMP lu udah kayak gitu? SMP. Nah itu tapi pas lu nongkrong itu, lu pas zaman SMP tuh, lu tahu nggak sih kalau itu salah sebenarnya? Pada waktu itu? Sebenarnya tahu kalau itu tuh semua salah, tapi menurut gue sih seru kayak gitu bang. Iya, karena susahnya juga bareng-bareng di situ, senang bareng-bareng. Terus? Makanya gue tuh ya ikut dah gabung kayak ke dunia-dunia bandel kayak gitu. Karena mereka menurut gue anak-anak tuh lebih solid gitu bang. Lebih peduli kawan. Ternyata tuh di dunia-dunia nongkrong gitu nggak cuman selalu kriminal doang yang kita lakuin bener. Ya kan, tapi ada juga kebersamaannya, ada positifnya deh, ada positifnya juga walaupun dikit sebenarnya ya kan positif ya. Nah lu berarti di zaman SMP di 226 Polos itu
sorry udah ikutan berantem juga tuh Udah mulai yang namanya tawuran gitu, bandel udah ikut. di 226. Ada cerita lucunya nggak di 226? Ada sih bang, waktu Kenapa itu tuh? gue kan sempet kayak tawuran sama SMP daerah Antasari gitu. Nah pas gue tawuran sama dia tuh pas banget yang maju duluan tuh namanya jagoannya gitu deh, ibaratnya jagoan sekolahnya. Dia tuh ya namanya dulu kan zaman SMP gear udah barang udah paling sakral deh. Iya, barang paling Iya. utama gear. Itu tuh posisinya gue emang di situ nggak tahu kenapa gue lompat tinggi banget bang, gue tangkep gearnya dengan gue tangan kosong gitu. Nah dengan video itu beredar, terus banyak tuh mitos-mitos kalau gue tuh wapak monyet gitu. Gara-gara kejadian itu. Iya, gara-gara foto gue lompat tuh di SS gitu sama orang-orang disebar. Oh jadi wah ini dia wapak Iya, monyet wapak nih monyet. gara-gara lompat-lompat itu. Iya, makanya tuh pas masih zaman SMP tuh sering gue terapin kalau gue tawuran tuh gue kayak belaga lompat-lompat gitu bang, ribut ngasal-ngasal gitu dah. Jadi tuh ada nih orang yang kalau tawuran sama gue, ketemu gue tuh udah kayak kabur gitu kalau gue nerapin kayak monyet gitu bang. Padahal tuh sebenarnya enggak. Sebenarnya itu cuma mitos Iya. dari video-video itu Iya. doang. Jadi tuh mereka takut dengan mitos yang mereka buat sendiri gitu. Anjay. Tapi itu lu pakai tuh sebagai Iya. kesempatan lu buat takutin Kesempatan orang. gua. Itu ya ini kesempatan gue nih, ya udah gue terapin aja apa yang mereka bilang. Iya. Tapi jujur lu emang wapak monyet beneran apa enggak nih? Enggak Serius nih? lah. Demi apa lu? Kalau emang gue wapak, ngapain harus wapak monyet gitu? Ada wapak naga banyak. nggak Yang harus- lebih keren ya? Iya Iya. bener juga ngapain wapak monyet ya? Iya, Mending ngapain wapak gitu? naga terbang. Bisa terbang keren. Nggak harus jadi monyet. Jadi itu sebenarnya mitos doang. Tapi jadi lucu. Lucu, soalnya gue terapin. Nah berarti lu di SMP terkenalnya Lubis si wapak monyet. Iya. Lubis si wapak monyet. Ntar gue buat judul nih, Lubis si wapak monyet. Nah terus dari situ lu lanjut ke Lanjut, Texas 46. gue ngambil pendidikan di Texas. Kenapa lu milih Texas? Soalnya tuh kayak menurut gue Texas tuh SMA yang daerah Blok M yang lumayan deket juga. Terus ya banyak deh peristiwa-peristiwa Texas yang udah gue denger dari kawan-kawan gue gitu bang. Dari yang namanya ceweknya cakep-cakep, terus anak-anaknya tuh kayak selalu bikin acara seru-seru gitu dia. Makanya gue suka pengen masuk Texas gitu. Akhirnya masuk. Akhirnya masuk. Dan bener tuh yang diomongin itu semuanya. Bener. Ceweknya cakep. Ceweknya cakep-cakep, terus pasti selalu ada kayak acara-acara seru gitu. Seru deh makanya. Tapi nggak menutup kemungkinan pasti lu milih Texas karena pengen bandel juga gitu. Pengen Ya, ribut kalau- juga gitu. Kalau dari masalah ribut, enggak sih, gue kurang. Oh enggak. Kurang. Soalnya gue niatnya tuh masuk Texas kayak, udah lu masuk Texas aja nih, ceweknya cakep-cakep kayak gitu bang. Oh, berarti ini playboy juga nih lu bis. Dapat cewek di 46. Ya alhamdulillah sih enggak. Alhamdulillah enggak. Nggak tahu kenapa tuh. Oke, nah di 46 itu emang sih bis dari zaman tua lah, kita udah tahu ya kan, Iya. foto-fotonya udah beredar banget. Emang nggak bisa kita langsung ngejudge kalau Texas tuh cuman ribut-ribut, enggak. Emang ternyata Texas tuh juga kompak di sekolahnya, ya kan? Benar. Ya dari cewek, dari perangkatan aja setahu gue dia beda, nongkrongnya beda kan. Jadi emang rakyatnya banyak. Menurut gue Texas jangan selalu kita berprasangka Texas tuh sekolah ribut doang, Iya, enggak, coy. benar. Bener kan? Dia punya ceritanya sendiri di 46. Ya kan? Nah, coba diceritain dah. 46 tuh nongkrongnya yang gue tahu tuh banyak tongkrongannya ya. Iya. Ya kan? Kenapa sih bisa banyak tongkrongannya? Jadi tuh kita setiap angkatan yang ganjil sama genap tuh beda nongkrongnya bang. Tapi ganjil genap sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak ganjil genap. Jadi tuh kita kayak cuma nongkrong beda buat biar nggak ngurusinnya tuh nggak lebih rame gitu, lebih gampang diurusin. Jadi kayak kalau ganjil nongkrongnya di Nyor, terus kalau yang genap nongkrongnya tuh kayak di Brau. Tapi tuh kalau buat masalah kayak ada acara kayak SOTR atau kita mau jalan Jumat sehat gitu, Iya. itu kita masih tetap nyatu bareng. Terus tongkrongan Texas apa aja sih? Tongkrong Texas sih sebenarnya banyak. Dia tuh ada yang namanya Adem, terus Nyor, Brau. Tapi tuh kalau dari angkatan gue sendiri sih yang sekarang digunain sih kebanyakan Nyor sama Brau itu. Hebat juga ya, Texas tongkrongannya banyak, dan tapi kalau ada acara dia tetap nyatu. Itu salut gue sih sama sekolah yang kayak gitu. Jadi ternyata
beda tongkrongan bukan berarti di sekolahnya musuhan, Iya. ya kan? Ternyata saling merangkul juga. Nah, di 46 itu lu betah tuh. Betah, alhamdulillah. Tapi lu lulus di 46. Lulus. Nggak naik kelas nggak? Nggak, gue selalu naik, alhamdulillah bang. Murni lulus. Woi, tepuk tangan dulu buat lu, Bis. Texas kan anti STM. Iya. Lu tahu nggak kenapa sih dia tuh memutuskan buat anti STM? Soalnya tuh Texas gimana ya, SMA. Dia tuh kayak selalu ngerasa kalau anak-anak SMA tuh biasa aja gitu bang. Yang Zaman dulunya iya, kali gitu Zaman ya? dulunya. Hmm. Kayak, wah lebih menantang lawan STM nih kali ya kan. Makanya tuh Texas bisa dibilang anti STM. Terus juga sering ributnya sama STM. Itu dulu sih. Maksudnya kalau sekarang tuh yang SMA juga udah serem Iya, gitu. Jadi sekarang yang serem SMA juga ya udah serem. nggak apa-apa lah ribut apa SMA. Soalnya gue sering juga tuh bis dengar gosip dari orang, maksudnya 46 anti STM doang tapi ributnya sama SMA gitu. Kalau gue pribadi sih ya nggak apa-apa, karena kan SMA juga mungkin sekarang lumayan berat gitu ya kan. Iya. Kalau dulu mungkin bener SMA tuh emang di zaman bawah dulu tuh, deh. iya 46 tuh emang udah setara STM zaman dulunya ya. Jadi lu sekarang nerusin tradisi aja ya kan. Iya. Cuma nerusin tradisi sih. Iya benar. Cuman ada STM lu lawan. Oke, di 46 ya bolehlah kita flashback dikit, ceritain tentang yang ributnya dah. Gue yakin pasti para penonton ini nungguin yang ributnya. Tapi jangan diambil sebagai contoh ya. Anggap nih cuma sebagai penyedap video aja, ya kan? Mungkin ada yang bisa ceritain di jalanannya tuh gimana sih 46? Pas awal gua kelas 1 masuk Texas ya bang. Iya. Itu gua kan kayak ngelakuin tradisi gitu, nyekar almarhum Bang Eko. 2004 gua. Dia kan meninggal karena peristiwa lawan 3B Di jalanan. di jalanan. 3B itu apa? 3B tuh Budut, Baghdad sama Borcil kalau nggak salah. Tahun 2004. 2004. Oh. Jadi tuh kuburannya itu posisinya emang di belakang STM Dayak di daerah Ciputat. Jadi dari awal gua mau ngelakuin kegiatan nyekar itu tuh tanggal gua nyekar tuh udah kesebar gitu bang, ke sekolah-sekolah udah pada wah Texas mau nyekar nih, Texas mau nyekar, udah kayak mau ditungguin gitu. Dan akhirnya tuh ya karena gue juga niatakan mau nyekar bukan mau ribut atau gimana, ya kita jalanin aja udah. Pas kita sembaring jalan tuh kita berangkat ya sekitar 90 orangan deh bang. 90 orang. 90 orangan itu 2 bis sama 1 mobil bak, ada juga yang motoran sebagian. Itu kita udah selalu dapet isu nih kalau ditungguin sama anak-anak Tamrin, kita ditungguin sama Subut, terus STM Dayak. Nah, emang pas banget kita udah sampai ya kan di depan jalan yang mau masuk ke arah kuburannya tuh bang, di samping ini gedung UIN kesehatan bah. Daerah Ciputat ya kan? Iya. Itu pas kita lagi masuk, kita jalan rame-rame tuh bang, 90 orang. Itu kita dipotong bang barisan kita sama anak Tamrin. Itu tuh emang gue bilang sih di situ Tamrin emang selon. Dia berani jabanin anak-anak gue yang totalnya sampai 90 orang. Bahkan tuh dia tuh nggak nyampe 10 orang bang. Tamrin nggak nyampe Dia 10 orang. motong ke tengah lu langsung. Dia langsung motong barisan tengah gue sebanyak itu. Tapi di situ alhamdulillah gue menang, anak-anak gue, anak Tamrin juga katanya ada yang disayurin, ada yang pahanya kena. Tapi di situ anak Tamrin nggak tahu kenapa dia dapat bendera sekolah gue 1. Itu bentroknya gimana tuh pas sama Tamrin? Dia masuk terus? Jadi tuh anak-anak gue kayak lagi baris, kan 90 orang panjang gitu ya bang, baris Jalan belakang, jalan. Dia tuh langsung dari gang sebelah kiri tuh barisan gue dipotong gitu bang, langsung diacak-acak. Nah mau nggak mau tuh anak-anak gue berantem, ya udah masukin tuh gangnya, berantem di gang itu. Anak-anak gue saking ramenya tuh, ya mungkin dia juga keteter kali ya bang, mau diselon kan. Raketnya kalah jauh banget. Kalah jauh. Mungkin kalau dia raketnya rame dia bisa menang sih. Tapi ya udah di situ posisinya gue menang. Terus gue lanjut jalan lagi mau ke nyekar almarhum Bang Eko. Pas gue udah sampai di kuburan Bang Eko, di almarhum Bang Eko tuh gue udah ya kan udah mulai baca doa, ziarah, mulai gue diceritain peristiwa dari abang-abang kelas gue kayak nih almarhum Bang Eko kenapa bisa meninggal, terus karena apa sebabnya gitu. Terus gue tuh semuanya udah selesai doain, gue udah selesai nyekar almarhum Bang Eko, tuh dapat isu lagi gue di situ bang.
gue tuh kayak dapat isu nih kita ditungguin lagi nih sama anak Dayak di depan gitu. Baru habis berdoa udah ditungguin lagi di Iya, hutan. abis banget doa ditungguin lagi ya kan. Makanya anak-anak gue udah mulai pada wah gelisah gimana ya kan. Akhirnya kita kayak bikin keputusan, udah kita jalan aja bareng-bareng, jangan ada yang misah kayak gitu. Udah akhirnya kita sebanyak itu kita dempet-dempetan tuh bang jalan keluarga. Warga udah mulai nggak jelas itu, kan namanya itu kampungan isinya anak Dayak semua. Soalnya kan daerah Ciputat, daerah Iya. Dayak. Terus akhirnya kita keluar ke daerah jalur gedenya flyover Ciputat tuh bang. Kita di situ kayak sembari nungguin metro gitu. Tapi selagi kita jalan di sepanjang jalan itu tiba-tiba ada anak Dayak keluar dari gang, rame juga lumayan. Kita di situ akhirnya bentrok, kita cukup lama di situ ngetos. Tapi alhasil tuh gue menang di situ anak-anak gue. Bentroknya gimana? Coba ceritain. Jadi tuh pas sembari anak-anak gue jalan, tiba-tiba tuh keluar bang anak Dayak tuh. Ngagetin langsung dari gang, pakai BR dari gang seberang. Itu akhirnya anak-anak gue ribut ya kan. Nah, di situ anak-anak gue menang. Tapi emang ada isunya sih anak Dayak jarinya ada yang putus. Katanya. Gosipnya lah. Iya. Terus. Daerah gue karena di situ kita udah ribut 2 kali, udah capek. Kita bikin keputusan buat berhenti dulu istirahat. Kayak di bantaran kali gitu deh bang, atau tuh kali daerah Ciputat gitu. Atur napas lah. Ya. Terus tuh selagi kita nepi di situ kita digerebek bang sama polisi. Nah gue tuh anak-anak gue udah pada mikir wah apa bakal keulang lagi nih peristiwa Texas 2015 yang kata anak-anaknya semuanya digiring ke kantor polisi sama metronya ya. Ya. Nah tapi di situ posisinya gue sama teman gue 5 orang, gue berhasil kabur, nggak diperiksa polisi. Karena emang di situ gue posisinya bawa BR. Jadi lu mendingan cabut aja. Iya, karena emang yang anak-anak gue tuh pada semuanya barangnya itu disatuin di tas kita gitu. Jadi mereka pada tenang. Jadi tuh anak-anak gue diajak polisinya buat naik metro, digiring tuh bang ke daerah Lebak Bulus gitu dari Ciputat. Nah anak-anak gue tuh udah pada panik banget kayak wah bakal keulang lagi nih peristiwa Texas 2015 nih. Kita masuk sel semua nih. Iya, masuk sel semua nih, DO semua ya kan. Terus. Tapi tuh alhamdulillahnya itu polisi cuma dia nganterin kita bang buat pulang. Dia nganterin kita buat keluar dari kerumunan warga-warga di daerah Ciputat itu yang ngebelain SM Dayak. Iya. Akhirnya kita semua dilepasin di daerah Lebak Bulus. Polisinya udah mulai bisnya nganterin kita ke gang. Nah akhirnya kan gue di situ masih misah berlima, gue nyusul tuh bang arah ke anak-anak gue. Tapi tuh di situ anak-anak gue udah sampai duluan di gang sekolah gue. Nah pas banget anak gue sampai di gang sekolah gue tuh katanya mereka tuh kayak ngumpul di emang si parkiran yang biasa anak gue parkir di parkiran samping masjid gitu. Itu tuh ada tembok nih bang. Temboknya tuh cuma muat 1 motor gitu. Nah di situ kan masjidnya kan ada 2 pintu masuk. Dari pintu masuk satunya dimasukin bang sama anak Subut 28. Jadi dia udah mantekin di situ sebenarnya. Iya, dia jadi udah kayak nungguin di daerah situ. Jadi kita tuh udah ditungguin di mana-mana. Terus. Nah, terus tuh pas udah Subutnya masukin, anak-anak gua kan saking ramenya, terus udah pada capek, terus udah pada lelah dah dari pagi masih seragaman semua. Itu yang namanya pintu masuk cuma muat 1 motor. Mereka kabur semua lewat situ bang. Itu sampai tembok parkiran masjid hancur. Sampai ambruk. Itu sampai marbot masjidnya. Minta ganti rugi besoknya ke anak-anak gua. Iya, anjir. Terus minta ganti rugi ke sekolah dah dari situ tuh. Nah kan karena gue mau nyamperin anak-anak gua, tapi anak-anak gua kan udah diserang juga. Udah gak kondusif dah, warga udah rame. Akhirnya gue mutusin berlima buat ke daerah Cipete. Buat ngabarin anak-anak gue gitu deh bang. Nah pas gue lagi di Cipete, gue lagi ngabarin anak-anak gue pada di mana nih, gimana, ada yang kena nggak atau gimana. Di situ anak Subutnya yang habis nyerang teman-teman gue lewat bang. Lewatin lu? Lewatin gue di warkop nih, pada dikalungin CR lah, dikalungin pedang. Aduh, udah gue bilang nih, udah pakai celana pontong, seragam kan udah dibuka tuh bang ya, karena udah ngeri nggak kondusif gitu. Akhirnya tuh anak Subut ada yang kenal sama gue. Untungnya ya? Untungnya itu untung banget bang. Wah teman gue udah pada panik, gue juga udah panik lah, udah pada dikalungin ya kan.
Di belakang juga udah ditusuk pakai anuan pedang. Udah diancam-ancam Iya. lah pokoknya, Sampai- mati lu gitu. Sampai badan tuh tegang gini, Bang. Akhirnya tuh kita di situ dibebasin ya kan. Oh, untungnya dibebasin. Untungnya dibebasin karena ada yang kenal. Hmm. Situ sih emang kalau gue bilang peristiwa yang paling capek. Jadi peristiwa pas nyekar almarhum Bang Bang Eko, Eko itu sampai 3 kali ribut sama Tamrin, Dayak, Dayak, sama sama Subut. Subut. Tapi pas sama Subut lu sempet ngelawan juga gak sih anak-anak lu? Gua Mungkin ngelawan dikit. kayaknya sih dia langsung kabur ya, Bang. Oh, soalnya baru sampai Iya. dikagetin gitu ya. Tapi ada sih yang bilang teman gua, dia yang nahan pakai tas doang, tapi Mau gak mau. mau nggak mau buat ngerelain anak-anak gua tuh keluar dari satu pintu keluar itu doang sampai hancur gitu. Oke. Nah, lebih lanjut dari peristiwa yang Bang Eko itu, Iya. mungkin masih ada kejadian-kejadian di Texas yang berkesan lah menurut lu di jalanannya. Pas ini sih kayaknya ya Bang Gizi. Hmm. Pas gua lawan SAT. SAT itu apa? Jadi tuh gua nggak tahu SAT itu Selatan Anti Texas. Selatan Anti Texas, Anti disingkat Texas. SAT. Iya. Itu anak mana? Gua nggak tahu itu anak mana, gua nggak tahu ketuanya siapa, gua nggak tahu dari sekolah mana. Pokoknya tuh ada aja yang namanya SAT gitu, Bang. Oh. Udah sotoy nafsu, mereka kaget, totonya tuh bukan 7HC gitu, Bang. Itu totonya KR. Anak-anak gua mulai dari situ kayak benci dah sama yang Sama KR. KR. Akhirnya gue balikin. Pengen orang-orang tuh ngadu. Nih Texas sama KR nih, Texas sama KR nih. Paham nggak? Nah, jadi sekolah kita sama sekolah gue nih sama sekolah lu jadi ke bawah-bawah. Paham nggak? Gara-gara di media tuh pada gempur-gempur banget. Wah, ketemu ini. Kita ribut karena omongan dari orang, kita Iya, diadu benar. domba gitu ya, Iya. Bang. Dan kita kepancing Iya, secara nggak kepancing. sadar.